Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang berbahagia, pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat-Nya hari ini kita telah menyelesaikan hari yang ketujuh dari perjalanan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan berkah dan ridha daripadanya. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa ini satu bulan penuh dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mengantarkan salat tarawih pada malam hari ini, sejenak mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang ibadah puasa. Di dalam Al-Quran disebutkan puasa dengan kata-kata siyam, as-shaum, shaimin, shaiman, wa antasumu falyasumhu, dengan segala bentuknya. Itu kita temukan sebanyak 13 kali. Ada di dalam 11 ayat, tersebar dia di dalam 6 surah. Surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. 4 ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183, 184, 185, dan 187. Itulah ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selainnya, ayat bercerita puasa tapi tidak dalam konteks puasa bulan Ramadan. Dalam ayat 183 kita temukan kata-kata siyam, kutiba alaikumus siyam. Pada ayat 184 kita temukan wa antasumu. Ayat 185 kita temukan falyasumhu. 187 kita temukan kembali kata-kata siyam 2 kali. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Di bawahnya thumma atimmus siyama ilal lail. Ayat 196 surah Al-Baqarah juga 2 kali disebutkan kata-kata siyam, tapi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Mereka yang melakukan ibadah haji mengenakan pakaian ihram, kemudian dalam pelaksanaannya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dibayar dengan dam, ada juga yang dibayar dengan fidyah. Allah jelaskan, faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Haji ada 3 macam, ada haji ifrad, mendahulukan haji kemudian umrah, ada haji tamattu, mendahulukan umrah
kemudian haji, ada yang menggabung haji dan umrah sekaligus disebut dengan qiran. Untuk yang haji tamattu dijelaskan harus membayar dam, yaitu memotong seekor kambing. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci, 7 hari dilaksanakan sekembalinya di tanah air. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Ayat 92 surah An-Nisa disebut juga kata-kata siyam, tapi dalam konteks pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja. Di dalam pidana Islam ada 3 macam bentuk pembunuhan. Yang pertama yang disebut dengan sengaja, yaitu direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya adalah qisas. Kalau dimaafkan oleh keluarga terbunuh, dia harus membayar diat. Yang kedua, pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja, tidak direncanakan, dan juga menggunakan alat tidak mematikan. Ini tidak dikenakan qisas, dia harus membayar diat. Diatnya apa? Antara lain apa? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu sejenis serupa dengan sengaja yang ditawarkan oleh mazhab Hanafi. Direncanakan tapi alatnya tidak mematikan. Tidak direncanakan tapi alatnya mematikan. Kemudian kita temukan kata-kata siyam 2 kali dalam surah Al-Maidah. Ayat 89 menceritakan tentang sumpah. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Apa kafaratnya? Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin yang biasa dipakainya, yang biasa dimakannya, atau memerdekakan seorang hamba. Ketika tidak mampu, bisa diganti dengan puasa. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dia puasa 3 hari. Perdebatan terjadi apakah puasanya harus berturut-turut atau tidak. Menurut mazhab Hanafi harus berturut-turut 3 hari itu. Mereka menggunakan qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'an." Berbeda dengan mayoritas ulama, yang penting 3 hari. Mau berturut-turut, tidak berturut-turut, terserah kepada yang melaksanakannya. Ayat 95 dalam surah Al-Maidah. Kembali puasa disebut di sini, tapi puasa dalam konteks denda atau dam bagi mereka yang melakukan perburuan binatang dengan sengaja dan mengenakan pakaian ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Di akhir ayat au adul dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. 1 kali disebut dengan kata-kata saum, yaitu dalam ayat 26 dari surah Maryam. Kita ketahui Siti Maryam mendapatkan kehamilan tanpa suami. Allah takdirkan beliau hamil tapi tidak ada suaminya. Sebagai wanita yang salihah merasa malu, pasti akan dicemooh oleh masyarakat sekitar, dijelek-jelekkan, dicaci maki, diejek,
Itu perasaannya Siti Maryam alaihi salatu wassalam. Tapi Allah jelaskan, Allah Maha tahu dengan hati hambanya, maka Allah perintahkan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalau ada yang bertanya, mencari tahu, caci maki, sampaikan. Sesungguhnya aku berdadar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berpuasa. Apa puasanya? Hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Itulah makna puasa secara bahasa yang diartikan dengan menahan diri. Menahan diri dari tidak berbicara pun disebut sudah berpuasa dalam arti bahasanya. Kemudian satu kali lagi disebut dengan pelaku puasa itu dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah jelaskan ada 10 kelompok manusia yang dijanjikan Allah akan diampunkan dosa dan kesalahannya dan diberi pahala yang besar di sisinya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat di penghujung ayat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Satu kali lagi di dalam surah Al-Mujadilah ini tidak berbicara puasa Ramadan, pembunuhan, haji, umrah dan lain-lainnya, tapi berbicara tentang apa yang disebut dalam hukum Islam dengan istilah zihar. Zihar artinya ketika seorang suami mengucapkan kepada istrinya dengan ucapan anti alayya ka dhahri ummi, engkau di hadapanku seperti punggung ibuku. Ketika dia ucapkan itu, dia harus dikenakan kafarah. Kafarahnya apa? Antara lain puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh kembali istri yang diziharnya itu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau tidak, dia beri makan 60 orang miskin. Inilah puasa yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah pada ayat 183. Ini mempunyai makna yang sangat dalam. Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan kehormatan, khitabut tasyrif, khitabut takrim. Yang dalam ilmu Al-Quran salah satu pembahasannya adalah wujubul mukhatabat. Wujubul mukhatabat itu ada 33 macam di dalam Al-Quran. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada beberapa tingkatan. Apabila disebutkan ya ayyuhalladzina kafaru, itulah yang terendah, itulah yang paling bawah. Wahai orang-orang kafir. Naik sedikit tingkatannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu ciri daripada ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah dengan segala pengecualiannya. Yang ketiganya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang suci, murni dan sejati. Iman yang sudah menghujam di dalam hati sanubarinya. Iman yang sudah mendarah daging. Maka Allah tidak firmankan ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Inilah khitabut tasyrif, khitabut takrim. Kebesaran, keagungan sekaligus kedekatan dan keakraban antara yang memberikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya yang akan menerima perintah itu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang paling tinggi itu adalah panggilan ya ayyuhan nabi,
ya ayyuhar rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil hamba yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Tidak pernah ya Muhammad, tidak pernah. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam posisi yang sangat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih saja memperdebatkan kalau baca sholawat tambah tidak Sayyidina. Betul, menambah Sayyidina tidak apa-apa. Itu penghormatan kita, dan Nabi kita hormati tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan, kebesaran dan keagungan beliau. Beliau sudah mulia. Beliau sudah mulia. Jadi kalau ada hambanya yang memberikan satu penghormatan dengan sebutan kemuliaan yang melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak ada nilainya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut RT aja, RW aja panggil namanya ngamuk ya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati beliau. Apa yang akan disampaikan oleh Allah dengan panggilan penghormatan itu? Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau orang-orang mondok, kutiba itu kata kerja mabniun lil majhul. Kutiba diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Orang-orang yang beriman segera akan menjawab, yang mewajibkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kami dengan panggilan kehormatan dan kemuliaan. Itulah ibadah puasa. Apakah ibadah puasa itu ibadah baru? Allah jelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bukanlah ibadah baru, tapi sudah ada sebelumnya, jauh sebelum itu. Hanya tata caranya saja yang berbeda. Ada yang dikatakan puasa apabila dia tidak makan binatang yang berdarah. Ada yang puasa tapi supaya langsing tubuhnya. Ada yang puasa supaya badannya sehat. Ada yang puasa karena menuruti perintah dokter. Ada yang puasa lagi yang menjahit mulutnya supaya tidak berbicara sebagai protes untuk menyampaikan sesuatu karena ada sesuatu dari tuntutannya itu. Dengan waktu bahkan lebih panjang waktunya, terkadang lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itulah yang namanya puasa untuk protes. Puasa yang bagaimana sehingga melahirkan apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa yang ikhlas karena memenuhi panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kita lakukan puasa itu dengan ikhlas, dengan kualitas, bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual di siang hari, tetapi puasa yang kita lakukan kalau hanya sekedar itu, berarti kita hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sementara yang dituntut juga harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi nilai pahalanya dari puasa itu sudah sia-sia. Mengempat orang, membunuh orang, ngadu domba dan seterusnya, dalam arti dia harus mempuasakan juga seluruh anggota tubuhnya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia harus puasakan, telinganya harus dia puasakan, lidahnya juga harus dia puasakan. Kalau dia dapat melakukan itu, maka surga akan rindu kepada mereka. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
Bukan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tetapi jaminan Allah pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin apa itu takwa, apa cirinya, sudah dibahas oleh teman-teman yang lain. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafar." Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama siapa? Ahli Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang keduanya wahafidhil lisan, orang yang suka menjaga lidahnya. Yang ketiga apa? Wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Yang keempatnya wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga Allah akan muliakan, disiapkan satu pintu khusus di surga nanti disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini yang akan masuk orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang setinggi-tingginya, sehingga kita meraih predikat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka berbuat baik adalah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang takwa dan selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah di dalam akhir surah An-Nahl, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun."